Film ini dibuka dengan gambaran kehidupan sehari-hari dua orang wanita, Lucia dan Maria, yang menunjukkan betapa kuatnya ikatan persahabatan mereka. Mereka adalah sahabat sehidup semati yang tidak bisa dipisahkan, seringkali memulai hari dengan saling menelpon hanya untuk menanyakan kabar atau berbagi mimpi semalam. Keduanya juga tak pernah absen untuk saling menjaga satu sama lain, terutama saat salah satu di antara mereka menghadapi masalah, entah itu krisis pekerjaan, patah hati, atau sekedar hari yang buruk. Mereka selalu ada untuk mendukung, menghibur, dan menjadi sandaran. Lucia digambarkan sebagai karakter yang memiliki karakter yang sangat kuat dan dominan, seorang wanita mandiri yang berprofesi sebagai penyanyi jazz. Suaranya yang merdu dan penampilannya yang memukau selalu berhasil membius para penonton di setiap pertunjukannya. Sementara itu, Maria memiliki karakter yang lebih feminis dan lembut, serta bertanggung jawab sebagai seorang single parent dengan dua anak yang menggemaskan. Kehidupan mereka berdua, meski berbeda, saling melengkapi dan membentuk dinamika persahabatan yang unik. Pagi yang cerah itu, Lucia mendatangi Maria yang masih terlelap di apartemen mereka. Namun, alih-alih menemukan suasana yang tenang, Lucia justru terkejut melihat kamar yang berantakan dan sebuah celana pria yang tergeletak di lantai, seolah menjadi saksi bisu dari malam sebelumnya. Lucia dengan nada menuntut segera membangunkan Maria dan mendesaknya untuk memberitahu dengan siapa dia menghabiskan malam. Maria dengan wajah yang malu-malu akhirnya mengungkapkan bahwa dia bertemu pria itu untuk pertama kalinya di sebuah klub malam. Maria merasa sangat terkesan dengan pria itu, menggambarkannya sebagai sosok yang berpengalaman dalam hidup, dewasa namun terlihat awet muda, cerdas dalam percakapan, baik hati, dan memiliki tangan yang bagus, membuatnya menduga pria itu mungkin seorang dokter. Saat Lucia dengan rasa penasaran yang memuncak meminta Maria menyebutkan nama pria itu, Maria justru menolak dan beralasan pergi membeli kue, entah karena malu atau sengaja merahasiakannya. Ketika Lucia mulai merapikan kamar, ia kembali dikejutkan dengan kemunculan seorang pria muda bernama Luca di kamar itu. Karena Luca baru mengenal Maria semalam, ia tidak mengenali Lucia yang tidak tahu pasti apakah semalam ia bersama Maria atau Lucia. Ada kebingungan yang jelas di wajah Luca. Luca terus berusaha mendekati Lucia, seolah tertarik pada pesonanya, namun tiba-tiba Maria masuk dan memergoki mereka sedang berpelukan. Dengan sigap, Lucia berbohong dan berpura-pura bahwa dialah wanita yang semalam bersama Luca, memanfaatkan fakta bahwa Luca tidak mengenali siapa yang ia temui semalam. Maria dengan terpaksa mengikuti permainan Lucia. Hampir saja Luca mengenali baju tidur yang dikenakan Maria, bukti nyata siapa yang bersamanya semalam. Namun Lucia segera mengalihkannya dan memberitahu Luca bahwa Maria adalah seorang penyanyi jazz. Lucia kemudian berusaha dengan halus namun tegas mengusir Luca dari apartemen mereka. Setelah Luca pergi, Maria tampak sangat kesal dan menatap Lucia dengan pandangan tidak percaya, seolah menuntut penjelasan. Keesokan harinya, Luca kembali bertemu dengan Maria secara tak terduga, seolah takdir mempertemukan mereka lagi. Luca mengungkapkan keinginannya untuk mengikuti Maria kembali ke apartemennya. Namun Maria kembali menolak. Luca tetap bersikeras dan menuntut ingin mengenal Lucia lebih jauh, seolah ia benar-benar tertarik pada wanita yang ia kira bersamanya semalam. Keduanya akhirnya pergi ke sebuah restoran, di mana Maria mengungkapkan kepada Luca bahwa dia dan Lucia adalah sahabat karib. Maria menambahkan bahwa Lucia adalah wanita yang tidak tertarik lagi pada pria setelah pacarnya meninggalkannya, dan mungkin malam itu Lucia hanya tertidur karena banyak minum, sehingga ia tidak begitu bersemangat. Namun Luca menjawab dengan yakin bahwa kisah itu tidak seperti itu, karena semalam ia melihat Lucia begitu bersemangat kepadanya.
Maria terus meminta Luka untuk melupakan Lucia, menekankan perbedaan usia mereka yang cukup jauh. Luka baru berusia 20 tahun. Maria bahkan menyarankan Luka untuk kembali pada pacarnya, namun Luka menjawab bahwa pacarnya telah bersama pria lain. Maria tetap gigih meminta Luka untuk melupakan Lucia. Malam itu Maria bersama Lucia di bioskop. Dalam suasana yang lebih santai, Maria memberitahu Lucia bahwa ia telah mencari informasi dan memastikan Luka sudah cukup umur. Ia juga menambahkan bahwa Luka seharian mencari Lucia seolah ingin segera bertemu. Lucia sangat terkejut dan sedikit risau mendengar informasi itu, menyadari bahwa kebohongannya bisa menjadi bumerang. Keesokan harinya, Luka kembali mengejutkan Lucia, muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Luka dengan nada mendesak menuntut Lucia untuk tetap bersamanya, seolah mereka memiliki hubungan yang mendalam. Lucia menolaknya dan memintanya pergi, namun Luka justru berteriak tentang hubungan mereka hingga semua orang di sekitar hampir mendengarnya. Karena panik dan tidak ingin menjadi pusat perhatian, Lucia akhirnya membawa Luka pergi ke restoran dan menanyakan Luka apa yang Maria katakan tentangnya. Luka menjelaskan bahwa Maria memberitahunya kalau Lucia benar-benar tidak ingin melihat Luka lagi, bahwa Lucia telah menyerah dan tidak tertarik pada para pria, dan bahwa Luka akan menuju kekecewaan besar jika terus mendekati Lucia. Lucia tampak sangat marah dan kecewa terhadap Maria, merasa Maria telah meremehkan dan mengatur kehidupannya. Kemudian Luka mengajak Lucia pergi ke rumahnya. Lucia merasa takut jika ibunya Luka melihatnya, khawatir akan menimbulkan masalah baru. Jadi Luka membawanya langsung ke kamarnya yang berantakan dan menuntut Lucia melakukan hal yang sama seperti malam mereka bertemu. Setelah kejadian itu, Lucia menelpon Maria, menjelaskan kalau dia telah bertemu dengan Luka dan banyak hal yang telah terjadi di antara mereka, termasuk apa yang dikatakan Luka tentang Maria. Hal ini membuat Maria menjadi sedikit marah dan mungkin juga cemburu, menyadari bahwa rencananya untuk menjauhkan Luka dari Lucia tidak berjalan mulus. Keesokan malamnya, Maria pergi dengan Luka menonton musik jazz. Namun Maria tampak sangat bosan dan meminta Luka agar mereka pergi dari tempat itu. Keduanya kemudian menghabiskan waktu bersama di dalam mobil malam itu, mungkin dalam suasana yang lebih canggung dan penuh pikiran. Selama beberapa waktu ke depan, Luka mulai membagi waktunya untuk bertemu dengan Lucia dan Maria secara bergantian. Keduanya tidak pernah tahu jika Luka memiliki kesempatan bersama mereka dengan waktu yang telah ia atur sedemikian rupa, menciptakan sebuah cinta segitiga yang rumit dan penuh rahasia. Luka kemudian mulai mempertanyakan kapan Maria menceraikan suami pertamanya. Maria menjelaskan bahwa suaminya telah pergi meninggalkan dia sebagai single parent. Luka mencoba meyakinkan Maria bahwa ia bisa bersamanya, namun Maria terus mengatakan bahwa Luka masih muda dan hubungan seperti itu akan sangat sulit. Lalu Luka bertemu dengan Lucia dan bertanya apakah ia bisa bernyanyi untuknya. Lucia beralasan dan berpura-pura tidak yakin apakah ia bisa bernyanyi atau tidak, mungkin untuk menjaga jarak atau karena rasa sungkan. Kemudian Luka pergi melihat Lucia sedang bernyanyi jazz dengan indah di sebuah klub dan dia menepuk tangannya dengan pandangan yang mencurigakan terhadap Lucia dan Maria. Seolah ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres di antara kedua sahabat itu. Suatu malam saat Maria sedang memasak, Lucia mendatanginya. Keduanya masih membahas tentang pacar mereka, namun mereka belum jujur kalau keduanya sama-sama bertemu pria yang sama, yaitu Luka. Mereka masih menyimpan rahasia besar ini. Tiba-tiba Luka datang dan menunjukkan sebuah pakaian, dan itu milik di antara Lucia atau Maria. Keduanya sangat terkejut menyadari bahwa rahasia mereka akan terbongkar. Perlahan konfrontasi tak terhindari
dibiarkan terjadi dan semua rahasia menjadi terbuka. Selama ini mereka tidak saling jujur bahwa keduanya telah bersama Luka. Saling tuding dan marah pun tak terelakkan di antara Maria dan Lucia. Mereka berteriak histeris di hadapan Luka dan Maria menganggap jika Luka telah terjebak di antara dia dan Lucia. Situasi ini membuat Luka marah besar dan menuntut mereka untuk tidak menganggapnya masih kecil dan naif. Dalam tekanan amarah Luka, Maria dan Lucia terdiam. Luka yang frustasi menendang lemari hingga kakinya menjadi kesakitan. Lucia dengan segera dan penuh perhatian mencari obat untuk menenangkannya, membuat Luka harus tertidur dan melupakan amarahnya yang membuncah. Keesokan paginya, Luka bergabung dengan Maria dan Lucia. Saat Maria dan Lucia akan pergi menjemput anaknya, Luka meminta untuk mengikuti mereka. Maria menolak, tapi Lucia mengizinkannya untuk bergabung, mungkin karena merasa kasihan atau tidak ingin memperkeruh suasana. Saat mereka bertiga bepergian bersama, pacar Luka, Matilde, tiba-tiba menelponnya, dan hal ini membuat Maria dan Lucia terkejut. Matilde kemudian menduga jika Luka memiliki dua pacar. Namun dengan segera Lucia dan Maria memperkenalkan diri mereka pada Matilde jika mereka adalah bibi dari Luka, berusaha menutupi kebenaran. Matilde kemudian merasa lucu mendengar itu dan dia tertawa terbahak-bahak, seolah menganggap Lucia dan Maria bersama dengan Luka adalah hal yang sangat konyol. Lalu mereka pun pergi masuk ke restoran. Maria dan Lucia memperhatikan Luka dan Matilde, mungkin dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemburu. Namun tidak lama kemudian Luka masuk dan mengejutkan mereka berdua. Luka mengatakan jika dia lebih menyukai Bibi. Sebuah pernyataan ambigu yang kembali membuat Maria dan Lucia terkejut dan bertanya-tanya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.